Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan penggantian uli pada Innova Ribbon diesel saya ini ya. Nah, untuk ulinya saya sebelumnya itu sudah saya ganti di 7.000 sebelum kilometer sekarang. Jadi uli ini sudah jalan 7.000 kilometer. Ya, memang untuk anjuran dari Toyota untuk uli bawaan Innova itu bisa 10.000. Tapi di video sebelumnya saya pernah memvideokan saat di 5.000 aja ulinya sudah jelek sekali di Innova Ribbon dengan uli bawaannya yaitu TMO atau uli bawaan Toyota ya, yang 15W40 seperti itu. Itu videonya sebelumnya sudah ada. Nah, di mobil Innova Ribbon saya ini saya sudah menggunakan uli bukan bawaan Toyota ya. Jadi 7.000 km sebelumnya itu sudah saya ganti dan sekarang saatnya penggantian. Itu sudah saya ganti, saya menggunakan uli yaitu dari Dynamic Common Rail dari di PTT ya, dari PTT. Ya, dengan spek seperti ini ya, 10W30 APCL4 SLACA A3B4 yang Dynamic Common Rail, dan ini 7,5 liter karena saya ganti beserta filter ulinya. Nah, saya sarankan untuk penggantian uli mesin wajib beserta filter ulinya supaya filternya selalu bersih tersaring oleh filter ulinya. Nah, oke, langsung aja kita lihat dulu bagaimana kondisi ulinya dari uli dari PTT ya, yang Dynamic Common Rail setelah 7.000 km saya gunakan ya. Oke, saya akan lihat dari dipsticknya. Kita akan cabut dipsticknya seperti ini, lalu kita cek. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, nah ini tidak hitam ya, bahkan ulinya ini malah menurut saya ini masih ada kuning-kuningnya, masih bagus. Nah ini ya, nah, bisa fokus enggak ya? Nah, ini masih bagus, masih oke lah. Nah ini ya, ini masih ada kuning-kuningnya. Menurut saya ini sampai 10.000 pun masih oke ya. Tapi di sini saya akan coba kuras saja di kilometer 7.000 untuk uli PTT Dynamic Common Rail ya. Lalu kalau saya usapkan di tisu seperti ini, nah kita lihat di sini ya, ini ulinya masih ada kuning-kuningnya, bukan yang terlalu hitam sekali. Nah ini masih bagus ya, menurut saya 10.000 ya masih oke ini, daripada uli bawaan Innova yang TMO itu, wah itu 5.000 aja sudah harus kita ganti. Ini saya menggunakan PTT masih bagus ya, tapi ini akan saya ganti aja di kilometer 7.000 ya. Sebaiknya seperti itu, jangan kita nunggu sampai klaimnya yang bisa sampai 8.000 sampai 10.000. Saya akan ganti aja di kilometer 7.000. Dan saya menggunakan oli apa? Nah, sekarang saya menggunakan uli yang upgrade ya. Jadi sama, saya tetap menggunakan dari PTT, tapi saya pakai uli yang full sintetis. Nah, sebelumnya kan ulinya ini ya. Nah, ini masih sintetis teknologi, jadi belum full sintetis, masih semi sintetis dengan kekentalan 10W30. Nah, saya upgrade di kekentalan 5W30 dan APCL-nya pun sudah berubah ya, ini ya, ACA A3B4. Kalau yang ini sudah ACA A5B5. Harusnya ini lebih bagus daripada yang ini, harganya juga lebih mahal ini ya. Nah, 50% lebih mahal daripada yang 10W30 ya. Nah, saya coba di PTT ini kok enak ulinya, jadi saya coba upgrade lagi di atasnya yang 5W30 ya. Kalau di sebotolnya ini 100 lebihan ya. Ya, untuk harganya untuk Innova Ribbon kita membutuhkan 7,5 liter kalau beserta filternya. Nah, ini galon besar ini 6 liter. Lalu kita beli 2 liter, 1 liter 1 liter, jadi total 8 liter ya. Oke, langsung aja saya akan kuras ulinya dulu di Innova Ribbon. Ya, nanti buat pembuangannya di sana saya akan tunjukkan. Lalu untuk membuka filternya bagaimana, alat-alat apa yang kita butuhkan, kunci berapa, nanti akan saya jelaskan ya di video ini untuk mengganti uli di Innova Ribbon beserta filternya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sebelumnya saya ganti ulinya menggunakan PTT yang 1030 ya. Ini di kilometer 45.708. Ya, di sini untuk tanggalnya tanggal 9 bulan 11 2023
dan harus diganti di 53.708 atau tanggal 9 bulan 4 2024 ya. Lalu untuk ini untuk gardan ya, ini saya catat juga karena kebetulan sekalian ganti uli gardan beserta filter solarnya, jadi saya ganti ya. Di sini kita fokus ke uli mesinnya. Nah di sini 45.708, sedangkan saya next target di 53.708, berarti ringnya yaitu 8.000 km. Tapi di sini saya ganti di 7.000 ya, di 52.708 harusnya. Nah di sini kalau kita bisa lihat di speedo, nah ini ringnya sudah 52.939. Jadi artinya ini sudah jalan 7.200-an dari sebelumnya ganti di 45.708 ya. Nah ini akan saya ganti, saya upgrade menggunakan PTT yang 5W30 ini ya. Sebelumnya saya menggunakan 1030. Oke, lalu untuk penggantian uli di Innova Ribbon ya, alat-alat apa yang kita butuhkan ya. Yang pertama, untuk membuka tutup atas pengisian ya, kita membutuhkan tang seperti ini kalau tangan kita nggak kuat untuk membuka tutup pengisian di mesin atas. Lalu untuk baut pembuangan di bawah, kita menggunakan kunci 14, pakai kunci shock atau kunci ring terserah ya. Nah yang penting kunci ukuran 14. Nah ini yang terpenting, yaitu untuk membuka filter uli kita membutuhkan kunci khusus seperti ini. Ini kunci khusus untuk membuka filter uli Innova diesel, Innova bensin, Fortuner diesel ya. Ini bisa untuk membukanya dengan ukuran 72,5. Untuk merek saya pakai Tekiro, tapi meskipun tidak merek Tekiro nggak apa-apa ya, terserah. Dan kita membutuhkan fleksibel seperti ini. Nah ini ya, ini fleksibel. Jadi kalau kita beli ini nggak dapat fleksibelnya ini. Kita membutuhkan fleksibel seperti ini, ukurannya ini ya. Kalau ukuran saya nggak hafal ya. Nah, ini ukuran berapa? Nah ini sepertinya ukuran setengah ya. Nah seperti ini, jadi fleksibel supaya nanti kita menjangkau bagian filter ulinya itu gampang. Jadi kita bisa atur arahnya, karena di bawah filter ulinya itu di Innova Ribbon diesel itu nyelempit ya. Jadi kita harus ngolong ke bawah. Nanti akan saya tunjukkan posisinya ya. Seperti itu, kita membutuhkan ini kunci khusus untuk membuka filternya. Nah jadi seperti ini. Nanti ini bisa untuk membuka filternya. Nah seperti itu ya. Nah seperti ini. Lalu kita membutuhkan kunci shock fleksibel seperti ini. Untuk merek terserah ya, nggak harus Tekiro. Dan menurut saya kalau Tekiro ini memang kuat, bagus ya. Lalu kita membutuhkan perpanjangan kunci shock, karena bagian filternya itu agak ke atas, jadi kita merosot ke bawah. Itu membutuhkan kunci shock yang panjang seperti ini. Lalu kita tambahkan kecil lagi, tapi kalau kita nutut pakai panjang aja, nggak usah pakai yang kecil ini ya. Seperti itu. Jadi kita peralatan harus lengkap ya untuk mengganti uli dan filter uli di Innova Ribbon ya. Memang untuk alatnya memang cukup menggunakan biaya untuk harga alat-alatnya ini, tapi kalau kita beli sekali, kita bisa melakukan penggantian uli sendiri di rumah, nggak perlu ke bengkel ya. Kalau kita hitung-hitung, kita bayar jasa orang ya, dapatnya ya nanti akan sama dengan kita beli alat, tapi kan kita bisa lakukan selamanya seperti itu ya. Oke, lalu untuk filter ulinya saya menggunakan merek Bosch ya. Nah yang tipe ini O1042, ini untuk Innova Ribbon diesel, Fortuner diesel. Nah seperti ini, pastikan produk ori Bosch ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini Bosch made in Vietnam ya. Ini menurut saya ini filternya bagus ya, daripada merek yang bukan ori selain merek Bosch. Menurut saya Bosch ini bagus untuk kelas perfilteran ya, bagus ya. Seperti itu. Oke, langsung aja saya akan membuang ulinya. Nanti akan saya ganti menggunakan uli PTT yang full sintetis 5W30. Oke, langsung aja saya akan buang pembuangan uli di bagian bawah. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, untuk baut pembuangannya itu posisi di bawah sini ya. Nah, kita bisa di sini bentuknya seperti ini. Ini adalah baut pembuangan uli mesin di Innova Ribbon diesel. Nah, untuk kuncinya ini kita menggunakan kunci 14 ya. Terserah pakai kunci shock atau kunci ring, nggak apa-apa, yang penting kuncinya bagus. Ini kita tinggal lepas, lalu jangan lupa kita siapkan tampungan di bawah ya. Dan ini kapasitasnya 7,5 liter, jadi pastikan timbanya embernya itu yang besar ya, supaya nggak penuh. Oke, saya akan lepas dulu baut pembuangan ini menggunakan kunci 14.
Oke, ini baut sudah saya lepas ya, tinggal kita tunggu sampai uli-ulinya ini benar-benar keluar semua ya. Biasanya kalau saya lakukan di rumah sendiri, saya tunggu sampai 2-3 jam ya, supaya benar-benar ulinya dia bersih di dalam. Nah, ini kita tampung ya di wadah seperti ini, dan pastikan wadahnya besar. Nah, lalu jangan lupa untuk bautnya ini ada o-ringnya ya, warna biru itu jangan sampai ikut kebuang di uli. Nah, ini ada ringnya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada ringnya biru. Ini ada ring anti bocor ulinya. Jadi ini takutnya kelepas kebuang di bak ulinya. Ya, ini jangan sampai kebuang, kita bisa pakai kembali. Tapi kalau ada stok ring seperti ini ya kita ganti aja. Tapi kalau saya nggak perlu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal tunggu aja untuk ulinya selesai ditampung, dibuang semua. Setelah ini netesnya kecil, selanjutnya kita akan lepas bagian filter ulinya. Selanjutnya kita merobos ke bagian kolong bawah sebelah kanan ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ini filter ulinya. Ya, ini tinggal kita lepas saja menggunakan kunci yang tadi ini. Nah, menggunakan kunci ini ya, kita tinggal lepas saja. Kita masukkan ke filter ulinya itu. Ya, tinggal kita pasang seperti ini. Nah, ini gunanya kalau ada fleksibel kan kita bisa arahkan untuk tongkatnya, tuasnya. Jadi kita bisa arahkan ke sini, jadi untuk tongkat tuasnya bisa masuk dari tangan saya sini. Jadi mudah seperti itu ya. Oke, ini akan saya lepas dulu ya. Untuk melepasnya tinggal kita putar berlawanan arah jarum jam, dan untuk mengencangkan nanti searah jarum jam. Oke, saya akan lepas dulu filter ulinya ini. Oke, ini setelah saya buka dengan kunci tadi ya, kunci khusus buka filter. Ini kan sudah kendor. Nah, ini tips dari saya supaya nggak belepotan ya. Bawah ini kita kasih serbet ya, atau lap kotor. Pasti kalau kita buka filter Innova Ribbon itu akan belepotan ke sini, pasti akan netes ya, seperti itu. Lalu untuk melepasnya, kalau ini sudah kendor, kita lepas dengan pakai ini ya, kita pakai botol atau apa, yang penting bisa masuk seperti ini. Lalu kita tinggal lepas seperti ini, kita tinggal putar seperti ini. Nah, supaya apa? Saat kita lepas, ulinya itu nggak turun-turun ke bawah, jadi tertampung ke wadah plastiknya ini ya. Itu tips dari saya supaya nggak kotor kemana-mana ulinya ya. Oke, selanjutnya saya akan lepas dulu filter ulinya ini. Oke, ini filter ulinya sudah saya lepas ya. Ini kita tunggu sampai benar-benar ulinya ini habis supaya bersih ya. Enaknya kita kalau tap atau ganti sendiri uli atau filter uli di rumah, itu kita bisa nunggu sampai benar-benar ulinya bersih. Tapi kalau kita ganti di bengkel, pasti setelah dibuka langsung dipasang yang baru ya. Itu tidak bersih, uli di dalam masih netes, kita bisa lihat. Dan ini pun kita kasih lap seperti ini supaya nggak belepotan ke bagian rangkanya ya. Nah, seperti tadi tips dari saya, kita pakai tampungan plastik seperti ini, dan filter setelah kebuka seperti ini, maka ulinya akan ketampung di wadah ini ya, jadi nggak keluar semua ke bawah ya. Itu tips dari saya, tips supaya nggak belepotan ulinya kemana-mana ya, seperti itu. Nah, ini sudah ditampung ya. Sebentar lagi kita tunggu untuk uli yang dari mesin ini benar-benar tiris habis. Setelah itu kita cek bagaimana kondisi ulinya ya. Kalau kita lihat di sini memang sudah hitam ya, tapi menurut saya ini masih hitamnya masih ada kuning-kuningnya ya. Nanti akan saya tunjukkan aja ya. Ini kita tunggu aja dulu sampai benar-benar uli dari filter rumah, filter ulinya beserta dari counter ulinya benar-benar habis. Setelah itu kita lihat bagaimana kualitas ulinya. Untuk uli PTT yang 1030 di kilometer 7000 uli yang itu ya. Oke, kita akan tunggu sampai selesai pembuangan ulinya. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini filter ulinya setelah saya lepas ya. Nah, ini filter ulinya yang tadi saya lepas, dan ini yang baru. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya ya, untuk filter uli ini kan orinya Toyota ya. Nah, ori Toyota, dan dia bikinan dari Denso, made in-nya Thailand ya. Lalu untuk filter uli yang saya akan pakai ini, saya menggunakan merek Bosch ya. Kalau kita lihat dari fisik, ini sama persis ya,
dari lubang baut dratnya, dari lubang dari kecil-kecilnya ini sama persis jumlahnya, dan bentuk bodinya pun juga sama ya, seperti ini. Jadi untuk filter uli Bosch ini bisa jadi alternatif selain kita menggunakan filter ulinya Toyota ya. Untuk Toyota ini kan filter ulinya dia lumayan mahal ya, 90.000 atau 70.000 ya, 90 sepertinya ya ini filter ulinya. Tapi ini ya sama aja, ini juga bikinan Denso. Nah ya, dan ini saya pakai yang merek Bosch ya. Kalau menurut saya untuk kualitasnya, untuk modelnya, untuk bahannya ini sama ya, sama persis ya, cuma dia beda. Di sini ada marking Toyota, di sini Bosch ya. Jadi sekali lagi ini bisa jadi alternatif, dan Bosch ini juga made in Vietnam, dan ini murah ya. Untuk Bosch ini cuma 35.000 ya. Ini bisa jadi alternatif ya untuk Innova Reborn diesel ya. Untuk Fortuner diesel 1GD 2GD. Kalau untuk Innova yang 2KD saya belum tahu ya ini sama atau enggak. Yang pasti untuk Reborn dan Fortuner VRZ atau 1GD atau 2GD itu bisa pakai kode ini ya untuk filter uli Bosch. Jadi bisa jadi alternatif, bisa lebih murah dengan drat yang sama, lubang yang sama, kualitas bahan menurut saya juga sama aja ya, seperti itu ya. Oke, untuk filter ulinya ini kita bisa pakai merek Bosch selain orinya. Nah kalau kita bisa lihat ulinya di sini ya, ini dari uli dari buangan dari tadi filter ulinya ini ya. Nah kalau kita bisa lihat memang terlihat sudah hitam ya di 7000, tapi kalau kita lihat di sini ini ulinya masih ada kuning-kuningnya. Nah kita lihat di bawah itu, nah itu ulinya masih nggak begitu pekat hitamnya. Beda dengan uli yang saya pakai sebelumnya yang TMO, uli bawaan Toyota, itu ulinya pekat sekali ya, jadi nggak ada kuning-kuningnya. Kalau PTT ini masih bagus ya, menurut saya ini mau dipaksa sampai 10.000 ya masih oke, karena klaimnya dia bisa sampai 8.000 atau 10.000. Tapi kalau saya ini di 7.000 langsung saya ganti ya. Oke, itu setelah itu kita tinggal pasang aja untuk filter uli yang baru ini. Pasangannya tinggal sebaliknya dari ngelepasnya, lalu kita pasang untuk baut pembuangan uli tampungan di bawah. Setelah itu kita isi kembali ulinya dengan uli yang baru menggunakan PTT Dynamic yang 530. Oke, itu filter ulinya sudah saya pasang ya. Nah itu sudah saya pasang filter uli yang baru merek Bosch ya. Nah sekali lagi ini bisa jadi alternatif ya, tadi kodenya sudah saya info ya. Jadi bisa jadi alternatif selain kita menggunakan ori, dan menurut saya produk ini juga bagus ya. Ini untuk mengencangkan nggak perlu kita pakai alat ya, kita kencangkan sekuat tangan kita. Kalau melepas saja kita pakai alat ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya takutnya kalau kita pakai alat dratnya dol atau rusak, seperti itu. Jadi ini kita kencangkan cukup dengan tangan aja, nggak akan bocor, pasti nggak akan bocor, asalkan karet sealnya tadi sudah terpasang dengan benar. Dan sebelum kita pasang karet sealnya tadi kita olesi uli dulu ya, supaya dia licin, elastis, supaya nggak sobek saat kita pasang, saat kita kencangkan ya. Oke, ini sudah kita kencangkan. Lalu untuk baut pembuangan sudah saya pasang juga, selanjutnya tinggal kita isi uli yang baru. Nah ini untuk uli yang lama sudah saya buang tadi, untuk kapasitasnya 7,5 liter ya, dan ini yang filternya. Jadi untuk penggantian uli beserta filter total 7,5 liter. Kalau nggak pakai filter nggak ganti, 7 liter aja cukup. Tapi saran saya tetap harus ganti filter ulinya, karena filter ulinya juga murah, sekalian kita satu kali kerja ya. Oleh kalau kita lihat di sini ulinya ya, ini hitam, tapi kalau kelas diesel ini hitamnya masih bagus ya, masih ada kuning-kuning emasnya ya, berarti menandakan ini hitamnya masih bisa kita pakai. Nah ini di kilometer 7.000 seperti ini kita bisa pakai 10.000 maksimal. Ini masih menurut saya masih oke lah, tapi lebih baik 7.000 kita ganti aja ya. Ini sebelumnya menggunakan PTT yang 1030, ini jumlahnya 7,5 liter. Dan selanjutnya setelah kita kuras, kita pasang filter uli yang baru, bautnya kita pasang. Selanjutnya saya akan isi dengan PTT yang 5W30. Nanti itu saya akan buat di 8.000 km. Oke, langsung aja saya akan tuang dulu ke bagian mesinnya. Oke, ini sekarang saya tuang PTT Dynamic yang 5W30 ya. Ini untuk galon besar yang 6 liter ya. Ini saya tuang, saya habiskan sampai habis.
ya. Nanti saya isi lagi dengan botol yang 1 liter, 1 liter dan setengah liter. Nah, ini sekarang kita isi dengan 1 botol 1 liter. Ya, ini kita habiskan sampai habis. Setelah itu nanti kita isi lagi cukup setengah liter ya. Jadi total 6 dan 1 dan setengah. Jadi total 7,5 liter beserta ganti oli beserta filter ulinya. Oke, itu tadi ya cara penggantian oli mesin di Innova Reborn. Ya, sudah saya tunjukkan bagaimana cara menggantinya, bagaimana melepas filter olinya dan memasangnya, dan alat-alat apa yang kita butuhkan tadi sudah saya videokan. Semoga video ini bermanfaat sehingga kita bisa mengganti oli mobil Innova Reborn kita sendiri di rumah. Bahkan untuk mobil lain pun juga caranya kurang lebih sama. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.